Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sesi ini, kami selaku dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tentang proses perencanaan pembangunan, yang dimana pada mata kuliah perencanaan pembangunan, pada sesi ini akan ada 17 pembicara yang akan membahas dan memaparkan tentang proses perencanaan pembangunan itu yang dibagi ke dalam 4 aspek, yaitu yang pertama berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang SPPN, yang kedua yaitu proses perencanaan pembangunan berdasarkan Permendagri 54 tahun 2010, yang ketiga yaitu proses perencanaan pembangunan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai 4 aspek yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa tujuan dari pemaparan ini nanti adalah untuk mengetahui dan memahami proses perencanaan pembangunan yang telah melingkupi dari keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Saudari Ainul Fidia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, dalam undang-undang ini mencakup 5 pendekatan. Jadi, sistem perencanaan pembangunan nasional dibagi ke dalam 5 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan politik yang memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah adalah proses penyusunan rencana. Nah, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program. Nah, program ini ditawarkan oleh masing-masing calon presiden atau kepala daerah pada saat pemilihan daerah. Jadi, itu akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Sementara pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas. Nah, untuk pendekatan partisipatif sendiri dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, yaitu stakeholders terhadap pembangunan. Kelibatan mereka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan untuk pendekatan atas bawah, dari atas ke bawah, top and down, kemudian ada pendekatan dari bawah ke atas, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Jadi kalau untuk pendekatan atas ke bawah itu dari pusat ke daerah, sedangkan bawah ke atas atau bottom up itu dari daerah ke pusat. Nah, ini diselaraskan melalui musyawarah baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Terima kasih Saudari Ainul Fidia sudah memaparkan penjelasan pertama mengenai proses perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anisatul Islamia untuk membahas pembahasan lebih lanjut mengenai undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni 1. Penyusunan rencana, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian pelaksanaan rencana, 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan
yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk diterapkan yang terdiri dari 4 langkah. Terima kasih Saudari Anisatul Islamia. Untuk pembahasan selanjutnya masih mengenai ini akan membahas mengenai proses perencanaan pembangunan berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010 yang akan dijelaskan oleh Saudari Fitriani. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan proses perencanaan pembangunan berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010. Permendagri nomor 54 tahun 2010 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan berlakunya Permendagri nomor 54 tahun 2010, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1982 tentang pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, akan dijelaskan oleh Saudari Ainun Mustafia. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi A. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan B. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dan yang C. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan yang D. Dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nilna Nida Hudayah. Kepada Saudari saya persilahkan. Kegiatan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD disusun berdasarkan yang pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Yang kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta yang ketiga, uruan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat atau urusan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses perencanaan pembangunan berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 akan dipaparkan oleh Saudari Dana Soehartati. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Nomor 86 tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 yaitu tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup dari Permendagri nomor 86 tahun 2017, akan dijelaskan oleh Saudari Siti Al-Falah Sania. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
Nah, selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup proses pembangunan daerah. Yang pertama, tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Dan yang terakhir, tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Prinsip-prinsip pembangunan daerah ada 4. A. Merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. B. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. C. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dan yang terakhir, dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai sifat rencana pembangunan daerah yang terbagi ke dalam 10 sub akan dijelaskan oleh Saudari Lia Fitriani. Untuk dan tempat saya persilahkan. Berikut ini sifat rencana pembangunan daerah. Pertama, transparan, di mana masyarakat mengetahui akan rencana dari pembangunan daerah tersebut. 2, responsif, yaitu respon ini dapat mengantisipasi adanya berbagai potensi, masalah, dan juga perubahan yang terjadi dalam sebuah daerah tersebut. Yang ketiga, efisien, yaitu pencapaian output tertentu dengan masukan output terendah dengan keluaran output maksimal. 4. Efektivitas, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Yang kelima, akuntabel, yaitu hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keenam, yaitu partisipatif, di mana masyarakat terlibat dalam setiap proses tahapan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Yang ketujuh, terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur dalam pencapaiannya. Kemudian berkeadilan, yaitu dalam perencanaan pembangunan harus adanya keadilan dalam prinsip keseimbangan antar wilayah daerah. Yang kesembilan yaitu berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu berkelanjutan, di mana dalam pembangunan ini memperhatikan keutuhan lingkungan hidup, keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan potensi dalam dampak pembangunan tersebut. Untuk yang selanjutnya akan membahas mengenai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses. Akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fahrizal Ali. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, yaitu menggunakan pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua ada pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga ada politis. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dan
D. Atas bawah dan bawah atas. Pendekatan atas bawah dan bawah atas bagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf G merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah, kabupaten kota, daerah provinsi hingga nasional. Baik, untuk yang selanjutnya, apabila sebelumnya telah dijelaskan, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, untuk yang selanjutnya akan membahas mengenai perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi yang akan dijelaskan oleh Saudari Novia Dwi Putri Utami. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan holistik tematik. Pendekatan holistik tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang selanjutnya, pendekatan integratif. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikutnya, pendekatan spasial. Pendekatan spasial sendiri dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah akan dijelaskan oleh Saudari Linda Rahayu. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, yaitu perencanaan pembangunan daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian rencana pembangunan daerah bagaimana dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu mengenai RPJPD yang akan dijelaskan oleh Saudara Danang. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 1. RPJDP. RPJDP merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah RPJDP menjadi pedoman dalam perumusan visi misi dan program calon kepala daerah RPJD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggara pemerintah daerah yang menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai penjelasan RPJMD akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudari Putri Normalita. Pada waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPJMD yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Danang. RPJMD yakni merupakan sebuah penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah
yang memuat sebuah tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikator untuk jangka waktu 5 tahun yang datang dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai penjelasan tentang RKPD akan dijelaskan oleh Saudari Ria. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Yang ketiga ada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baik, untuk yang terakhir akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh 4 aspek tentang proses perencanaan pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Yunita. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Dari kesimpulan yang di atas, perencanaan adalah seleksi dan upaya untuk memelihara dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi penyusunan perencanaan, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan, dan yang keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Untuk pembahasan terakhir, yaitu mengenai saran, akan dijelaskan oleh Saudari Khairunisa. Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan. Perencanaan merupakan proses yang penting untuk mencapai sebuah tujuan. Berbagai pendekatan perencanaan pembangunan dikaji dengan tujuan untuk mencari keputusan dan perencanaan yang terbaik untuk pengembangan wilayah. Dengan berbagai pendekatan yang ada, maka diperlukan observasi terhadap kondisi lapangan, sehingga usaha untuk memperbaiki pelayanan mendapatkan hasil yang baik, sehingga tujuan negara dapat tercapai sesuai dengan cita-cita negara dan bangsa. Baik, mengenai proses perencanaan pembangunan yang telah dijelaskan oleh ke-17 pembicara yang terbagi ke dalam 4 aspek telah selesai. Mungkin dari sini ada teman-teman yang mau menambahkan beberapa penjelasan atau materi yang mungkin dirasa masih belum cukup. Sebelum saya akan tutup sesi presentasi pada hari ini.
Baik, kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya rasa sudah cukup penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman sekalian mengenai proses perencanaan pembangunan yang terbagi ke dalam 4 aspek undang-undang yang setelah jelaskan mengenai ruang lingkup, lalu implementasi, dan lain sebagainya. Maka sesi presentasi hari ini saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.